Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau suami istri ngobrol teater dari rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cucut. Nah, kita sekarang sudah menginjak episode 26. Semoga channel ini bisa menemani Anda semua selama program belajar dan bekerja dari rumah. Seperti biasa, nanti istri saya dan saya akan ngobrol berupa tanya jawab. Kira-kira begitu. Istri saya bertanya dan saya menjawab. Oke, terus apa lagi yang mau ditanyakan? Mas, maksudnya teater itu misteri. Itu apa sih? Oke, ini penjelasannya. Jadi teater itu kan ephemeral. Jadi memiliki sifat kesementaraan. Berbeda dengan seni rupa misalnya. Jadi kalau pelukis menghasilkan lukisan, lukisannya ini bisa bertahan bertahun-tahun gitu. Nah, kalau teater pentas selesai ya sudah. Jadi pertunjukannya itu hanya sementara. Nah, teater itu misterius itu sebetulnya dipahami juga oleh aktris yang bernama Maggie Smith. Maggie Smith itu menganggap teater itu misterius. Jadi dia suka dengan sifat kesementaraan teater ini dan baginya pertunjukan teater itu seperti hantu, misterius, di mana semuanya ada, semua serba ada di dalam pertunjukan itu, tapi tiba-tiba juga semuanya menghilang begitu saja. Ya karena sifatnya yang sementara tadi, kira-kira begitu. Oh gitu. Iya. Terus kalau cerita misteri? Kalau cerita misteri itu pasti kaitannya dengan drama atau naskah lakonnya ya. Ya pasti ada sih. Dan biasanya di dalam cerita-cerita misteri itu yang ditekankan biasanya suspense atau tegangan-tegangan gitu. Kalau kita baca buku misalnya Sherlock Holmes gitu kan, buku detektif yang misteri itu kan ada tegangan-tegangan di situ. Nah, cerita-cerita misteri bisa juga diangkat ke dalam teater, meskipun tidak harus teater ya, bisa masuk di film, di radio, dan sebagainya. Jadi kalau cerita misteri, ya kaitannya dengan naskah yang dimainkan oleh para pemain di atas pentas, dan umumnya banyak suspense di situ. Suspense itu adalah keadaan yang tidak terduga sesungguhnya, sehingga menimbulkan ketegangan. Tidak terduga itu maksudnya habis ini mau apa atau akan terjadi sesuatu apa yang menimpa tokoh tersebut. Nah, ketidakterdugaan yang menegangkan ini juga dirasakan oleh penonton. Gitu kalau yang di cerita misteri itu. Terus kalau misteri di dalam pertunjukan bagi pemain itu apa? Nah, ini kalau misteri bagi pemain itu adalah hal-hal yang tidak terduga yang bisa terjadi selama pementasan bagi pemain itu sendiri. Ini karena sifat ephemeral tadi, sifat yang sementara tadi, itu kan ada kurun waktu tertentu. Jadi begitu layar dibuka, lampu panggung dinyalakan, pertunjukan dimulai, itu sampai batas akhir nanti pertunjukan selesai, itu segala kemungkinan bisa terjadi. Dan itu bisa tidak terduga meskipun dilatihkan. Seperti yang kemarin pernah saya bilang, Peter Brook kan pernah mengatakan, pertunjukan yang latihannya lama, berbulan-bulan, belum tentu hasilnya baik. Tapi ada pertunjukan yang latihan mungkin seminggu, 2 minggu, tapi hasilnya baik. Ini kan misteri. Kenapa bisa begini? Orang selalu akan berpikir, yang berlatih terus-menerus pasti hasilnya akan baik. Toh, yang latihannya sementara pasti hasilnya kurang begitu baik. Logika umum begitu, tapi di teater belum tentu. Karena selama pertunjukan berjalan ini banyak hal yang bisa terjadi. Apa yang diperkirakan sebelumnya itu belum tentu bisa terwujud dalam pertunjukan tersebut. Apa yang sutradara perkirakan ini pasti akan menarik. Kalau saya konsep begini nanti pasti akan penonton tercengang misalnya begitu. Pemain mengikutinya, tapi ternyata ketika dipentaskan belum tentu. Jadi itu yang dimaksud dengan misteri dalam pertunjukan bagi pemain. Terus misteri ini pula lah, ketidakterdugaan ini pula lah yang kemudian melahirkan makna dasar improvisasi, di mana improvisasi itu dilakukan jika terjadi kesalahan, kan begitu. Padahal sesungguhnya teater itu dilakukan agar tidak salah, maka dilatihkan terus agar nanti kalau pentas nggak salah. Jadi kesalahan dalam teater itu bukan tujuan, tetapi karena hal yang ada di dalam pementasan tadi belum tentu bisa diduga seluruhnya, maka kesalahan mungkin terjadi. Jika kesalahan terjadi secara teknis di atas panggung ketika pemain sedang bermain, maka pemain ini diharapkan bisa berimprovisasi, gitu. Jadi tujuan improvisasi sesungguhnya bukan itu, tetapi itu tadi karena banyak kemungkinan yang bisa terjadi yang tidak terduga, maka improvisasi bisa diperlukan di dalam pertunjukan teater.
Jadi apa saja hal-hal yang tidak terduga tidak harus kesalahan sih. Tidak harus kesalahan dari pemain ya. Misalnya saya pernah menonton pertunjukan, bagus pertunjukannya, semuanya. Saya pikir penontonnya juga suka. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Lampu mati. Terus mau apa coba? Mau apa? Dan itu kan tidak seperti film. Kalau film kita bisa bilang cut, retake, kita ulangi syutingnya. Tapi ini nggak bisa. Sudah sementara, pertunjukan bersifat sementara, rentang waktunya juga ada, dan tidak bisa diulangi. Ini kan sifat yang sangat lemah sekali dalam teater. Dan pada saat saya nonton itu, pertunjukannya tetap berjalan. Pertunjukannya tetap berjalan dalam situasi gelap. Penonton nggak bisa melihat apa-apa. Coba kamu bayangkan. Tapi kalau itu pertunjukan dihentikan, saya bisa bayangkan bahwa pemainnya, emosinya, perasaannya, pikirannya, semangatnya pasti akan terputus. Nah, lalu apa yang terjadi? Kemudian semua orang ribut. Yang saya saksikan pada saat itu adalah bukan kesalahan teknis dari gedung itu, tetapi memang lampu kota mati. Mau apa? Tiba-tiba ada tim produksi yang kemudian menyediakan lilin. Ya tidak cukup juga. Akhirnya makna pertunjukan ini mau nggak mau harus berubah kan? Dengan sendirinya. Dengan sendirinya, tanpa diduga, tanpa direncanakan. Nah, hal-hal semacam inilah yang membuat teater itu misteri, kira-kira begitu. Dan Maggie Smith menyukai misteri seperti ini, termasuk saya. Terus, apakah harus ada sesuatu yang misterius di dalam pertunjukan? Kalau menurut saya harus. Kenapa? Bedanya begini. Kita coba tarik bedanya dulu ya. Bedanya kalau dalam teater dramatik yang umumnya yang realis, itu letak seninya itu ada di dalam bagaimana aktor berakting. Ceritanya semua jelas, tidak ada misteri di situ, semuanya jelas, terus kemudian plotnya juga jelas, terus kemudian ceritanya merupakan potongan kehidupan sehingga jelas sumbernya. Lalu yang disaksikan penonton bukan misteri di dalamnya, tetapi bagaimana olah acting pemainnya. Gitu. Jadi agak berbeda ya kalau kita ngomong yang teater dramatik realis ini. Oleh karena itu teater dramatik realis lebih banyak digunakan sebagai ajang untuk ekspresi aktor, di mana aktor bisa memainkan peran atau memerankan tokoh persis seperti benar-benar hidup. Itu seninya di situ. Karena kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia drama yang saya dapatkan dulu, kan amanat harus jelas. Pesan itu harus jelas. Kalau aktor tidak bisa menyampaikan pesan lakon secara jelas, dianggap kan gagal. Nah, semuanya serba jelas. Nah, yang menjadi menarik bagi penonton adalah bagaimana aktor berlakon. Itu kalau teater dramatik. Tapi kalau pertunjukan secara umum, terutama yang fokusnya pada pertunjukan itu, kalau menurut saya harus ada misteri. Misteri itu adalah sesuatu yang tidak terduga, bisa jadi, atau justru sesuatu yang tidak terjelaskan. Jadi tidak harus 100% pesan itu sampai, sehingga membuat pertunjukan itu multi-interpretable. Gitu loh. Kira-kira bisa satu orang dan orang lain bisa berpendapat beda. Dan ini pun saya terapkan dalam latihan. Karena saya sebetulnya ingin mengatakan kepada para pemain atau pada teman-teman semua bahwa pertunjukan teater itu tidak perlu dijelas-jelaskan. Maksudnya begini, di dalam pelaksanaan pembelajaran drama di sekolah, kadang-kadang itu sesuatu yang sudah jelas dijelas-jelaskan. Jadi sebelum dramanya dimulai, MC maju, ngomong, teman-teman, malam ini kita akan saksikan cerita tentang bawang putih dan bawang merah. Dikisahkan bawang putih, dia ngomong sinopsisnya. Sehingga sebelum pertunjukan berjalan, udah tahu kan kira-kira cerita besarnya. Lalu pertunjukan berjalan. Setelah pertunjukan berjalan, MC tadi atau biasanya pengajarnya, nah demikianlah cerita tentang bawang putih dan bawang merah. Sehingga teman-teman kalau bisa jangan mencontoh bawang merah karena bawang merah begini-begini. Nah ini kan dijelaskan lagi. Jadi pesan itu dijelaskan 3 kali. Nah bagi saya ini sebetulnya kalau dalam konteks pendidikan ya agak kurang mendidik. Jadi menganggap penonton itu terlalu bodoh gitu loh menurut saya. Nah oleh karena itu di dalam kelas saya kalau saya ngajar teater itu atau melatih teater pada teman-teman itu ya sudah nggak perlu dijelas-jelaskan. Apa hal yang tidak
tidak dipahami sepenuhnya oleh penonton itu justru menjadi kekayaan tersendiri gitu. Nah, untuk mengarah ke sana, saya menarik misteri teater itu menjadi kemenarikan, menjadi sesuatu yang menarik. Jadi kalau misalnya saya masuk ke atas panggung, saya hanya diam 2 menit sambil melotot mata saya nggak ngomong apa-apa, penonton pasti akan bertanya, mau apa ini? Dia mau ngomong apa ini? Tokohnya apa ini? Tiba-tiba lampu mati dan selesai. Nah, hal-hal yang menarik seperti ini kan mestinya ada di dalam teater, sehingga menyisakan tanya bagi penonton. Nah, pertanyaan inilah yang membuat penonton itu belajar dan menciptakan kemenarikan atau misteri dalam pertunjukan, juga hal yang perlu dipelajari oleh pemain, oleh para pelaku teater. Jadi dalam konteks ini, misteri bagi saya adalah sisi menarik dari sebuah pertunjukan yang tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu dijelas-jelaskan bahwa ini adalah begini. Enggak. Jadi membuat penonton bertanya itu sama dengan membuat penonton berpikir. Nah, berpikir itu dan bertanya itu merupakan awal dari ilmu pengetahuan. Menurut saya begitu. Jadi kalau semua serba dijelas-jelaskan, mendingan nggak usah nonton teater. Baca informasi atau pengumuman saja. Kira-kira begitu. Itu maksud saya begitu ya. Oke, demikian teman-teman obrolan singkat antara istri saya dan saya tentang teater dan misteri. Semoga kita bisa bertemu di dalam episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, terus bekerja dan terus berkarya. Terima kasih.